Situasinya dinamis ya, tetapi partai pemenang baru ini memang teman-teman mereka kan punya kursi yang lebih banyak dan di provinsi kursinya sama dengan kita, Golkar juga naik, kemudian di kabupaten kota juga mereka meningkat, sehingga kalau yang di kabupaten kota kita hanya kehilangan kursi 6 sampai 8. Kalau di provinsi dari total ya, ada yang naik, ada yang turun, ada yang tetap gitu. Yang tetap contohnya Ngawi, tetap 20. Yang turun Kabupaten Blitar dari 19 jadi 16. Kota Surabaya dari 15 jadi 11. Kota Malang dari 12 ke 9. Yang naik Sumeneb dari 5 menjadi 11. Trenggalek dari 9 menjadi 13. Ponorogo dari 4 menjadi 7. Saya ambil yang agak ini ya, agak tinggi, yang tadinya kecil-kecil. Kemudian yang 0 jadi 2, itu Pamekasan. Yang pertama kayaknya kerja caleg. Kerja caleg yang kebetulan caleg yang kita pilih punya kemampuan untuk bisa meraih suara dengan bagus dan gotong royong di antara mereka. Gotong royong di antara mereka itu menjadi kuat, tetapi kita juga memasang orang-orang yang memiliki kapasitas untuk meraih suara. Itu contohnya misalnya di Pamekasan, dari 0 jadi 2. Sumeneb itu dari 5 jadi 11 itu. Kita ini kan kalau pilkada itu tidak bisa, dulu kita kan punya presiden. Sehingga saat kita ingin sendiri, presiden ini magnet, jujur saja. Nah, maka semua orang datang ke kita. Sekarang presidennya orang lain, bukan dari partai kita. Sehingga kalau di lapangan, partai kita tidak lagi secantik dulu. Ini harus diakui. Tidak lagi secantik dulu, sehingga kita pasti kalau yang kursinya tinggi di daerah, memang datangnya lebih dulu. Tapi kemudian kebanyakan kita didatangi yang kedua. Tapi bukan berarti tidak ada yang datang pertama. Kalau calon kita bagus, incumbent-nya, kalau partainya kuat, mereka ingin bersama kita. Ini kan wajar. Kenapa? Karena pilkada ini bukan lagi pertarungan antar partai, tapi juga pertarungan, maksud saya head-head, satu partai dengan satu partai. Tapi pasti ada yang kerjasama. Karena paling banyak calonnya hanya 4 pasang, paling banyak. Kalau partai yang punya fraksi itu kira-kira 12 partai, kira-kira kalau mau dipukul rata ya, satu pasang calon berarti sekitar 3 partai. Tapi jarang sekali ada pasangan sampai 4. Biasanya pasangan maksimal 3. Nah kalau ini, kalau kita pasangan maksimal 3 dan kita incumbent, kita masih diuntungkan. Maka ada polarisasi, ada pula dinamika baru yang harus kita baca. Kalau kita mau menang, 1, mesin partai kita harus kuat, 2, figur. Lalu kemudian lingkup eksternal kita harus kita olah untuk kita bisa melihat siapa yang mau bekerja sama dengan kita. Ini menjadi suatu yang baru, kan 10 tahun ya kita menang, sehingga tidak terasa kita ini selalu berada di depan. Hari ini untuk pilpresnya kita tidak menang, tapi pilegnya kita menang, sehingga masih dipandang. Tetapi tidak selengkap dulu. Kalau dulu kan pileg sama pilpres sama-sama menang, sehingga lengkap. Orang melihat kita punya presiden, punya palu DPR RI gitu. Ini jadi dinamikanya seperti itu sehingga ada perubahan. Kalau kita kan jaring banyak ya, dan kita juga berusaha tidak selalu harus mudah matang benar, ya. Sekarang ini kan ada 3 tas kata Pak Utut, kapasitas, kapabilitas, dan isi tas. Kalau isi tasnya nggak besar, nggak bisa pilkada. Jujur bahwa hari ini liberalismenya udah kuat sekali. Jadi yang disebut sebagai Vox Populi Vox Dei itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu kalau tidak ada sangunya nggak datang ke TPS. Kebanyakan sudah kayak gitu. Ini pencermatan saya ya, pencermatan saya. Karena saya juga hidup di tengah-tengah desa. Muara awalnya dari Pilkades. Pilkades ini tidak ada yang tanpa sangu. Nah sekarang ini Pilpresnya kemarin itu
Pilpres pertama kali yang pakai sangung-sangungan. Sebelumnya nggak pernah. Jadi mulai reformasi 99 sampai 2019 itu nggak ada yang namanya orang nyoblos presiden itu pakai uang saku. Yang kemarin seperti itu. Jadi ini telah terjadi perubahan pola berpikir. Maka pilkada ini antara pilpres dan pilkada itu dekat, maka kita harus sangat berpikir dengan cermat. Kita akan survei. Dan di hasil survei itu ya hasilnya ya cukup mengerikan. Money politiknya hampir 70%. Jadi jangan coba-coba kalau isi tasnya nggak ada terus maju pilkada. Mungkin jadi kontestan saja. Tapi tidak untuk menang. Secara kompetensi, secara menurut pengamatan saya sendiri ya, dan orang lain membaca saya. Saya kan memang paham APBD, saya paham pemerintahan, saya paham mengorganisir masyarakat, saya paham bagaimana empowering. Tapi itu tadi, isi tasnya. Lagi-lagi itu. Karena nggak mungkin tanpa itu. Sekarang kita mau pasang baliho, misalkan bungkus, Kota Malang, atau Kabupaten Malang. Berapa duit sudah? Saya justru gini buat pemikiran bersama. Segini banyak uang yang dikeluarin untuk kepentingan itu. Nanti bagaimana? Kalau itu pinjem, siapa yang mau dipinjemin dan segitu banyak? Kalau itu dibantu, ya mungkin ada sinterklas. Kalau itu harus ada kompensasi, bagaimana cara mengaturnya? Itu sesuatu yang harus dijawab bersama-sama. Gimana caranya menciptakan pilkada? Saya malah berpikir gini, ngapain ya kita? Kita cuma mau milih 2 orang, ngabisin APBD segitu banyak, lalu ngabisin uangnya calon-calon, uangnya tim sukses, uangnya foto, uangnya donatur, hanya untuk milih 2 orang. Demokratis itu kan tidak harus seluruh orang, tapi kan boleh juga demokratis dengan model perwakilan. Tahun 2004 ketika ada Undang-Undang Otonomi Daerah, tahun 2004, waktu itu ada sosialisasi, saya ngacung, Pak, buat apa pilkada langsung? Saya ini sudah menghitung, Pak. Kalau satu kota Malang ini habis 50 miliar, kalau se-Indonesia habis berapa, Pak? Uang yang dipakai buat itu. Itu tahun 2004 ketika saya pertama kali jadi anggota DPRD. Karena sesungguhnya kalau mau bicara tentang Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kan bisa dipilih oleh perwakilannya. Biar nggak usah tertutup, ya terbuka lah. Artinya disaksikan oleh pakai YouTube, pakai apa, anggota. Misalkan kita ya 120 orang DPRD provinsi, milih gubernur. Nanti ada gratifikasi, ya KPK kasih chip aja kita semuanya. Ini pemikiran ya, daripada ngabisin 1 triliun. Ini kami sudah ngalokasikan untuk Pilgub itu 960 miliar. Itu dari APBD, uangnya jalan, uangnya tim sukses, uangnya siapa-siapa mereka yang terlibat. Berapa puluh triliun yang akan berputar. Saya pernah ikut acaranya Menko Polhukam waktu Pak Mahfud belum jadi capres. Kami diundang partai politik. Itu di tahun 2019 dan 2020, Jawa Timur itu perputaran terbesar kedua. Lebih dari 300 triliun uang berputar. PPATK, itu dari keterangannya PPATK, tertinggi DKI, 500 triliun lebih. So, daripada dipakai koyo ngono, pakai bangun jembatan, bikin buka lahan pertanian baru, bikin makanan non beras, bikin sekolahan, bikin anak-anak sekolah gratis, bikin rumah sakit gratis, gak bayar. Kemarin yang kalau di Kabupaten Malang yang daftar 2 orang, Pak Sanusi dan Pak Gunawan. Kalau di Kota Malang ada kader 1, Pak Daniel Rohi, lalu yang lain orang-orang dari luar. Di Batu ada Pak Didi, ada Ibu Krisdayanti, tapi yang daftarkan relawannya. Ada Pak Punjul. Nah itu semuanya nanti pasti kita cermati, kita cek betul bagaimana di partai, bagaimana di masyarakat, kapasitas, kapabilitas, dan isi tas. Cukup, udah biasa ngurus pilkada. Mulai 2015 udah 38 ditambah 39 kali 2 berarti berapa? Udah 78 pilkada yang kami urus.
Saya ikut mengurus 7-8 karena kan nge-fit and proper test, ngecek, lalu mengusulkan rekom ke DPP, lalu kami dipanggil DPP untuk paparan 78 kali. Banyak kan itu berarti? Nah, habis ini ditambah 39, 100 lebih.